Walaupun hari ini terakhir visa saya habis untuk tinggal di Amerika, saya nggak pernah takut karena Tuhan akan mengangkat saya ke langit, ya, supaya saya tidak disiksa untuk kedua kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Tentu saja kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Di sini Saifuddin Ibrahim mengatakan dia ini tidak pernah takut meskipun visanya sudah habis karena dia ini akan diangkat oleh Yesus ke langit. Dan kita tunggu saja kapan Saifuddin Ibrahim ini akan diangkat oleh Yesus ke langit. Karena berhubungan belum diangkat oleh Yesus ke langit, di sini kita mempunyai video yang cukup menarik untuk ditunjukkan kepada Saifuddin Ibrahim. Apakah Saifuddin Ibrahim ini siap melihat video yang kita tunjukkan? Karena di sini sahabat dari Saifuddin Ibrahim itu membongkar rahasia Saifuddin Ibrahim. Kenapa Saifuddin Ibrahim ini murtad? Kenapa Saifuddin Ibrahim ini berpindah dari agama Islam ke agama Kristen? Apakah Saifuddin Ibrahim ini juga bertemu atau bermimpi dengan Yesus? Pada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton videonya sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan di-share videonya. Selamat menyaksikan. Beliau itu masuk ke Kristen itu bukan karena hidayah dari Yesus, tapi karena keadaan ekonomi yang memaksakan dia untuk pindah. Saya bisa buktikan kok perubahan hidup beliau. Dari dia begitu susahnya, dari Jepara kemudian pindah ke Jakarta, kemudian dia ngajar di Sawangan, dia bergabung dengan NII, kemudian dieliminir oleh pesantren Abu Toto Panji Gumilang, kemudian dia pindah ke mana? Ke Kristen, itu karena persoalan ekonomi. Kita tahan sebentar. Jadi Saifuddin Ibrahim ini murtadnya bukan karena mendapatkan hidayah dari Yesus, tapi Saifuddin Ibrahim ini kekurangan ekonomi, makanya Saifuddin Ibrahim pun pindah dari agama Islam ke agama Kristen. Tapi selama ini kan Saifuddin Ibrahim ini mengakunya dia ini guru besar Al-Quran, guru hadis, hafiz Al-Quran. Ternyata di sini karena kekurangan ekonomi, agama pun diperjualbelikan. Jadi di sini sudah mulai terbongkar rahasia Saifuddin Ibrahim. Kenapa Saifuddin Ibrahim ini murtad, pindah dari agama Islam ke agama Kristen? Kita lanjutkan. Sekarang dia lihat pakaiannya hebat, keren, trendy, pakai dasi. Yang dulu susah mungkin dia nggak bisa memakai dasi. Waktu di Sobron itu dia nggak bisa memakai dasi. Cara memakai dasi itu bagaimana dia nggak bisa. Saya tahu kok kehidupannya itu. Dia sering tidak pakai baju, cuma pakai kain aja. Kain, saya masih ingat itu kain Bima itu warnanya merah yang sering dia pakai tiap hari itu. Entah dicucinya berapa kali saya juga nggak tahu. Kalau Saifuddin Ibrahim lihat ini, bisa-bisa Saifuddin Ibrahim ini ngamuk nih. Sekarang Saifuddin Ibrahim ini pakai dasi, pakai jas, rambutnya panjang, minyak rambutnya yang bagus. Kalau dulu kata bapak ini, Saifuddin Ibrahim, cara pakai dasi aja nggak ngerti. Kayak mana cara pakai dasi? Itu pun Saifuddin Ibrahim nggak ngerti. Tapi sekarang Saifuddin Ibrahim kan pamer donasi, pamer jas, pamer baju yang bagus-bagus, yang mahal. Kalau dulu Saifuddin Ibrahim ini hanya pakai kain sarung. Jarang Saifuddin Ibrahim ini pakai baju, hanya pakai kain sarung, dan kain sarungnya aja itu aja kain sarung yang dipakai oleh Saifuddin Ibrahim ini. Jadi kita lanjutkan lagi. Itu fotonya banyak, misalkan ada 15 soal ya paling fotonya setengah dari 15 itu gitu. Artinya dari mana dia menjuluki guru bahasa Arab, sementara bahasa Arab di pondok Aja Nuria Sobron saja tidak lulus. Artinya lulusnya itu remedial, ikut lagi baru lulus gitu loh. Bahasa Inggrisnya pun sama, gitu loh. Begitu, Pak Ustaz. Kebohongan yang kita tutupi cepat atau lambat pasti akan terbongkar. Karena di sini Saifuddin Ibrahim ini sering mengaku kalau dia ini guru besar Al-Quran, guru hadis, hafiz Al-Quran, guru bahasa Arab. Ketika di depan jemaatnya lagi rame-ramenya, pasti Saifuddin Ibrahim ini membuat pengakuan seperti itu. Biar jemaatnya senang. Kalau jemaatnya senang, otomatis donasi dari Saifuddin Ibrahim ini kan semakin tebal. Padahal si Sarah Ayu, istri dari Saifuddin Ibrahim, itu sudah melarang Saifuddin Ibrahim jangan mencaci maki agama Islam. Tapi Saifuddin Ibrahim ini lebih mendengarkan apa kata penonton dia. Kalau penonton dia mengatakan Abi itu hebat, Abi itu luar biasa, Abi itu membongkar ajaran Islam. Padahal orang Islam tidak pernah menutup Al-Quran, tidak pernah menyembunyikan Al-Quran. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana, kita lanjutkan. Karena bagi teman-teman yang nggak tahu itu begitu, kalau saya tahu persis kok dia itu. Di Darul Arqam itu sholat subuhnya itu nggak pernah berjamaah. Itu saya di Pondok Darul Arqam masalahnya.
Saya itu setelah beliau tidak ada, kabur, saya diangkat jadi kepala madrasah aliyah di Pondok Darul Arkom itu gitu loh. Dan saya murni titipan pimpinan wilayah di pondok itu. Dan pondok itu, Pondok Darul Arkom Sawangan itu memang sudah terjangkit NII. Jadi ketika dia masuk sudah klop dari cara akhlaknya, dari cara pemikirannya, dari cara tata ibadahnya. Bahkan anak-anak diajari pada waktu itu tidak puasa, tidak sholat karena Indonesia belum futuh Mekah. Gitu konsepnya. Jadi seperti inilah parahnya perjalanan hidup dari Saifuddin Ibrahim. Karena sebelum di Pondok Pesantren Al Zaitun, Saifuddin Ibrahim kan sudah terpapar NII KW9 ketika di Pondok Pesantren Darul Arkam. Di sini saja Saifuddin Ibrahim tidak pernah sholat, tidak pernah puasa. Hal itu diajarkan juga kepada santrinya. Jadi jangan diherankan kalau sekarang ini banyak yang mengatakan kalau sholat itu tidak wajib. Ada juga ulama-ulama muda, ustadz-ustadz muda mengatakan sholat itu tidak wajib. Itu hanya masih casing. Itu terpapar NII KW9 yang dijalankan oleh Panji Gumilang. Jadi Saifuddin Ibrahim juga sempat jadi DPO daftar pencarian orang. Saifuddin Ibrahim pun meminta perlindungan kepada Panji Gumilang. Maka Saifuddin Ibrahim pun di saat itu dilindungi oleh Panji Gumilang. Di sini semakin gencarnya Saifuddin Ibrahim ini terpengaruh dengan NII KW9. Jadi jangan diherankan kenapa Saifuddin Ibrahim ini murtad. Pertama, ekonomi dari Saifuddin Ibrahim ini sama sekali tidak mencukupi. Yang kedua, Saifuddin Ibrahim ini sudah terpapar NII KW9 yang dijalankan oleh Panji Gumilang. Jadi di NII KW9 ini sholat itu tidak diwajibkan, puasa itu tidak diwajibkan, boleh mencampur adukkan agama, tidak boleh naik haji ke Mekah dan Madinah, boleh memelihara babi, semua agama itu sama. Itulah di NII KW9 ini. Jadi di sini Saifuddin Ibrahim itu keluar masuknya pendeta ke Pondok Pesantren Al Zaitun ini mempengaruhi Saifuddin Ibrahim untuk masuk ke agama Kristen. Dan Saifuddin Ibrahim ini pun diiming-imingi dengan harta dan kekayaan. Jelas Saifuddin Ibrahim ini mau. Kenapa? Karena pertama diiming-imingi dengan harta. Ekonomi Saifuddin Ibrahim lemah. Saifuddin Ibrahim jarang pakai baju, kalau di rumahan cuma pakai kain sarung. Kemudian di sini diiming-imingi dengan harta. Saifuddin Ibrahim juga sudah terpapar dengan NII KW9 aliran sesat ini. Jadi Saifuddin Ibrahim semakin siapnya, semakin sikapnya, semakin tegasnya untuk masuk ke dalam agama Kristen. Sampai di agama Kristen, Saifuddin Ibrahim ini dilatih, didoktrin, dicuci otaknya untuk mencaci maki agama Islam. Sebenarnya Saifuddin Ibrahim kabur ke luar negeri itu karena ada donaturnya. Sampai di luar negeri, Saifuddin Ibrahim ini ditinggalkan oleh donaturnya. Makanya Saifuddin Ibrahim sempat jadi pemulung, ngemis-ngemis donasi, ngamuk-ngamuk tentang donasi. Kan itu yang sering dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim ini. Yang penting di sini kita sudah tahu kenapa Saifuddin Ibrahim ini murtad. Apa alasan Saifuddin Ibrahim ini murtad? Jadi mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.